Bab 824. Mulut pria itu disumpal dengan kaus kaki entah milik siapa. Dia sudah ketakutan sampai wajahnya penuh kecemasan. Dia hanya naik kapal untuk mencari sensasi. Dia merasa kalau bentuk tubuh wanita itu sesuai dengan yang dia sukai dan hanya mengajukan usulan, tetapi kenapa mereka bertindak sekejam ini? Semua orang yang naik kapal ini kotor, jadi untuk apa mereka berpura-pura? Setelah Harvey menarik kaus kaki itu keluar, pria itu segera memohon ampun, "Hei, aku ini cuma bercanda. Coba lihat ekspresi kesalmu, kamu nggak perlu marah, kan?" "Heh." Harvey tertawa dingin sambil melepaskan topeng pria itu. "Ayo kita bermain." Topeng adalah kain penutup malu mereka. Melepas topeng sama saja seperti mempermalukan mereka di jalan. Harvey mengenal wajah ini. Pria ini adalah seorang pengusaha terkenal di kota Arama. Gambaran citra keluarga bahagia dengan istri dan anak-anak yang sering dipromosikan oleh media. Anak-anak di rumahnya juga sangat berprestasi. Namun, dia adalah seorang pria sukses yang melakukan perbuatan busuk di belakang layar. "Ini sungguh memuakkan. Topengku, kembalikan padaku." Topeng itu jatuh dari celah jari Harvey dan kemudian diinjaknya hingga hancur. Kakinya menghancurkan semua penyamaran mereka. Harvey menggeser kakinya. Selama ini, dia selalu tahu tentang kebusukan manusia. Dia juga tahu kalau orang-orang kaya bermain di luaran sana. Dia tidak punya kecenderungan ini, jadi tidak pernah memperhatikannya. Sampai saat ini, Harvey masih ingat kalau mereka pernah berhubungan tahun lalu karena pria ini dianggap sebagai orang baik oleh media dan Harvey masih memperlakukannya dengan sopan. Setelah mengetahui sifat asli pria ini, Harvey bahkan merasa kotor karena sudah menginjaknya. Dia juga merasa muak melihat istri pria itu yang tampak anggun itu. Saat Harvey mengingat tentang apa yang pria itu mau lakukan ke Selena, dia berkata dengan dingin, "Hancurkan tangannya." "Baik, bos." Alex juga mengenakan topeng. Tanpa belenggu identitas, dia memegang tongkat bisbol di tangannya, lalu mengayunkannya ke belakang kepalanya dengan santai. "Kamu mau ngapain? Apa kamu tahu siapa aku?" Alex tersenyum girang. "Tentu saja, Pak Dior, saya tidak pernah menyangka Bapak yang jelek bisa bermain-main seperti ini. Biasanya tidak ada yang peduli meski Bapak bermain-main, tapi suruh siapa Bapak mengganggu orang yang seharusnya tidak Bapak ganggu." Harvey memandang pria itu sejenak dengan dingin sebelum berbalik pergi. Saat pintu ditutup, terdengar tangisan pria itu yang memilukan hati. Dia berdiri di depan pintu sambil merapikan lengan bajunya dengan alami dan anggun. Bukan karena dia kejam, tetapi hampir semua orang yang naik kapal ini tidak normal. Orang itu sudah memperhatikan Selena. Kalau tidak mengambil tindakan terlebih dulu, orang itu mungkin akan mencoba melakukan sesuatu secara diam-diam. Kalau pergi ke jalan iblis, dia harus membuat iblis tidak punya jalan. Kali ini, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melukai Selena dan anaknya lagi. Harvey bersandar di pagar sambil merokok karena merasa gelisah. Ombak di laut agak besar. Tubuhnya agak membungkuk dan satu tangannya menggenggam angin. Tubuh yang tinggi dan aura yang anggun itu menarik seorang wanita yang mengenakan topeng di dekatnya. Wanita itu mengenakan rok mini yang seksi dan mendekatinya dengan langkah anggun. "Kak, boleh pinjam korek apinya? Ini adalah kode rahasia di kapal. Kalau kamu memberikan korek api kepada orang lain, itu dianggap sebagai persetujuan." Harvey melirik wanita yang sengaja berpose untuk memperlihatkan dadanya. Harvey langsung melemparkan korek api itu ke laut dengan pandangan dan tekadnya yang kuat, lalu pergi tanpa ekspresi. Perempuan itu melihat punggungnya yang dingin dan tersenyum dengan senyuman yang penuh minat. Pria ini lumayan menarik. Saat Harvey kembali, dia tidak lagi terlihat dingin dan kejam seperti sebelumnya. Dia melepaskan topengnya dan membawa sepotong kecil kue di tangannya. Si gadis kecil melihatnya dan matanya bersinar. Dia berlari ke arahnya dengan gembira. "Paman,
Bab 825. Harvey meraih tangan Luna. Hubungan mereka makin akrab belakangan ini. Hubungan mereka tidak ada bedanya sama sekali dengan ayah dan putri kandung kecuali tidak memanggilnya ayah. Ini baru saja dibuat. Ayo, cepat dimakan. Selena menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Jangan terlalu memanjakannya. Terlalu banyak makan makanan manis bisa membuat giginya bolong. Tidak apa-apa, ini cuma sepotong kecil. Harvey terlihat begitu lembut, tetapi sifatnya sangat berbeda terhadap orang asing. Selena juga tidak tahu apa ini hanya ilusi, dia merasa Gio terlihat berbeda dari awal. Namun, kalau dipikir-pikir, ini juga wajar. Siapa yang akan menunjukkan sisi paling asli mereka di awal pertemuan? Apa semuanya sudah diatur dengan baik? Sudah. Harvey mengingatkannya lagi, oh ya, Nona, ini peta kapal pesiarnya. Silakan dilihat. Selena merasa kapal pesiar ini sangat besar saat dia naik ke kapal, tetapi setelah melihat dengan saksama, dia baru menyadari kalau kapal ini terlalu besar. Lantai terbawah adalah kasino besar, sedangkan lantai 2 berisi berbagai barang antik, obat-obatan, senjata, bahkan pencocokan organ yang ilegal. Selama kamu mau mengeluarkan uang, tidak ada yang tidak bisa kamu beli. Di lantai 3 terdapat merek barang mewah terkemuka dunia, sedangkan di lantai 4 terdapat pusat makanan. Kamu bisa menikmati makanan terbaik dari seluruh dunia. Lantai di mana mereka berada adalah area tempat tinggal, lalu masih ada kolam renang tak terbatas raksasa di lantai atas, tempat orang kaya mengadakan pesta dan menyalakan kembang api. Selama kamu punya uang, kamu bisa tinggal di kapal pesiar ini sampai tua. Pandangan Selena jatuh ke lantai 2. Apa ada banyak bahan obat di sini? Harvey mengangguk, selain bahan obat, ada beberapa dokter yang hebat juga di sana. Apa kamu bisa menemukan dokter spesialis kanker? Ini, saya tidak tahu. Saya akan membantu Nona mengeceknya, tapi Nona tidak boleh keluar. Ya, penyakit Selena selalu menjadi masalah besar bagi Harvey. Selama tumor itu tidak hilang, itu berarti ada risiko penyebaran. Kalau terjadi lagi dalam waktu singkat, kondisi tubuh Selena tidak memungkinkan untuk menjalani kemoterapi lagi, dan kalau tidak ada obat yang efektif, Selena hanya akan menghadapi jalan buntu. Mungkin tempat ini benar-benar akan membuatnya bertemu dengan dokter yang hebat. Biasanya Harvey tidak akan pernah berhubungan dengan tempat seperti ini. Meski para penjahat itu punya niat jahat dan hanya ingin mencari uang, tetapi di dalamnya juga terdapat banyak orang yang sangat berbahaya. Siang hari pada dasarnya adalah waktu istirahat. Begitu malam tiba, seluruh kapal pesiar diterangi dengan cahaya, dan malam yang sebenarnya dimulai. Selena duduk di depan tempat tidur sambil memeluk putrinya dan memandangi bulan purnama di atas laut. Malam tanpa angin laut, bulan dan bintang-bintang di langit bersinar sangat terang. Selena bercerita tentang masa kecilnya dan kisah Arya, kita akan pergi melihat kuburan kakek saat kita pulang ke negara kita, oke. Luna, dulu kakek sangat menantikan kelahiranmu, sayangnya. Akhirnya dia nggak bisa menunggu hari itu. Dia membuat banyak mainan kecil untuk kalian dan sangat mencintai kalian. Luna memegang kedua pipinya dengan kedua tangannya dan memanggil dengan suara kecil, kakek. Ya, nak, sebentar lagi ibu akan membawa kalian pulang. Meski kota itu penuh dengan kenangan yang tidak ingin diingat, tetapi juga membawa cerita hidupnya dari kecil sampai besar. Pulang dengan putrinya sekarang membuatnya merasa berbeda. Luna tertidur lelap di pangkuannya. Selena memandang air laut dalam diam. Dia merasa seperti terapung di lautan yang entah akan membawanya kemana pada detik berikutnya. Harvey pergi ke lantai 2 dengan berpakaian rapi. Ada berbagai macam barang yang menarik perhatian, bahkan senjata kecil yang paling canggih pun ada. Melihatnya mahir dalam membongkar pasang senjata, penjual senjata berkata pelan di telinganya, "Bos, Anda jelas mengerti barang, mau beli barang besar. Ayo kita tambah WhatsApp."
Bab 826. Alex berkata seperti wanita yang melihat tas dan pakaian merek terkenal, "Kak, lihat ini, keren banget buat pertarungan jarak dekat. Kak, belikan aku ini dan itu." Chandra hanya bisa terdiam. Harvey mengambil pistol kecil untuk wanita dan pemilik toko memperkenalkannya dengan antusias, "Selera bos sangat bagus. Ini adalah model terbaru yang baru saja keluar, punya recoil yang kecil, dan sangat cocok untuk wanita. Aku mau ini, terus ini juga." Harvey juga tertarik pada sebuah pisau lipat kecil yang sangat cocok untuk disembunyikan. Setelah memilih sebentar, dia pergi ke area bahan obat. Ada banyak sekali orang yang datang. Banyak jenis obat di negara Arama diatur oleh pemerintah. Di sini tidak ada hukum, hanya ada uang dan keinginan. Kamu bisa memenuhi semua keinginan kalau punya cukup uang. Tidak ada lelang barang mewah malam ini sehingga Harvey hanya bisa mengelilingi berbagai stan dan toko. "Bos mau beli apa? Barang di sini sangat lengkap." Seseorang memikatnya dengan antusias. Harga barang di kapal bisa beberapa kali lebih mahal daripada tempat biasa karena tidak ada yang mengawasi. Kalau ingin membeli barang langka, para bos yang kaya tidak akan terlalu mempermasalahkan harganya. Harvey mengambil asal sebuah botol obat. Sebelum dia sempat bertanya, pemilik toko datang dengan misterius, "Selera bos sangat bagus. Ini adalah produk terlaris kami. Aku jamin kamu akan menjadi kuat sepanjang malam. Bahkan wanita yang sulit ditangani juga bakal jadi nurut." Namanya adalah minuman anu-anu. Harvey tidak tahu kalau obat yang diambilnya secara asal ternyata adalah obat jenis ini sehingga dia segera meletakkannya kembali. Dia berdeham. "Apa ada obat anti kanker?" "Ada, mana mungkin nggak ada. Apa kamu tahu julukanku?" Harvey memperhatikan pria parubaya di depannya yang berusia sekitar 40 tahunan. Tidak ada keriput di wajahnya, dia sangat suka tersenyum, dan saat tersenyum matanya menyipit menjadi satu garis yang terlihat seperti wajah seorang pedagang yang licik. "Nggak tahu, nak, julukanku itu manusia abadi." "Aku tahu ini," kata Alex yang tiba-tiba muncul. "Yo, what's up? Tempat ini beralas bunga cahaya. Hari belanja tanggal kembar bergantung pada diskon." Alex tiba-tiba mengerap. Harvey agak bingung, menariknya ke samping, dan berkata lagi, "Nggak pernah dengar." "Kamu punya obat apa?" Bos bertanya pada orang yang tepat. "Aku ini manusia abadi, dokter hebat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, terutama kanker, itu bukanlah hal yang sulit." Alex berbisik di telinga Harvey, "Bos, ini benar-benar istilah profesional penipu dunia luar." "Penipu? Siapa yang bilang aku ini penipu? Aku telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun demi penelitian tumor ganas. Aku menggabungkan beberapa buku kuno yang ditinggalkan oleh nenek moyang, ditambah dengan resep obat yang aku ciptakan sendiri. Kalau Raja Hades ingin seseorang mati pada tengah malam, aku bisa mempertahankan nyawanya sampai dini hari." Harvey masih akan percaya kalau dokter ini tidak bilang begitu. Begitu dia mengatakan itu, Harvey langsung berbalik dan pergi. Tidak ada orang di dunia ini yang berani mengatakan kalau mereka bisa 100% menyembuhkan tumor ganas. "Nak, jangan pergi cepat-cepat. Aku serius. Kalau bukan karena aku kekurangan uang, mana mungkin aku datang ke tempat seperti ini. Kalau kamu nggak percaya, coba dulu obat-obatan lain yang aku punya. Kamu pasti akan ingin menggunakannya lagi setelah mencobanya sekali." Alex langsung membalas, "Orang normal mana yang bakal minum obat kalau nggak ada masalah? Kamu lagi mengutuk bosku. Siapa bilang bosmu nggak ada masalah? Dia sedang berapi-api, jadi dia harus melepaskan hasratnya dengan baik." Telinga Harvey menjadi merah dan langkahnya makin cepat. Alex juga mengikutinya. "Ahem, jangan-jangan dokter itu benar. Bos, kalau nyonya tidak ada, apa bos tidak pernah melakukannya sendiri?" Harvey menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan dingin. "Diam." Alex terdiam di tempat. "Apa itu benar?"
Setelah Selena pergi, orang ini menahan hasratnya selama beberapa tahun. Bab 827. Alex menatap belakang kepala Harvey dan tiba-tiba merasa kasihan padanya. Orang ini terlalu menderita. Awalnya, bosnya hanya setuju menikahi Agatha demi janji. Dia sama sekali tidak pernah menyentuh Agatha. Satu-satunya wanita yang ada di hatinya dari awal hingga akhir hanyalah Selena. Meski tidak punya pacar, tetapi masih ada banyak cara untuk melepaskan hasrat. Harvey hanya setia pada satu orang. Kalau mereka tidak bisa bersatu kembali di masa depan, dia akan menjadi duda seumur hidup. Bosnya ini sungguh menyedihkan. Kak, gimana kalau kita beli boneka manusia untuk bos kita? Sekarang sudah banyak yang realistis, itu juga bukan pengkhianatan, kan? Chandra tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau kamu mau cari mati, aku nggak akan menghalangimu. Alex mengeluh. Aku ini lagi mikir demi kebaikan bos. Kalau terus menahan seperti ini, apa nggak bakal rusak? Nggak bisa, Kak. Kakak harus pergi menemaniku membeli sesuatu untuk bos. Kita nggak boleh membiarkannya menahan seperti itu. Telinga Harvey sudah tidak merona lagi. Baiklah, akhir-akhir ini dia memang merasa tertarik pada Selena dan dia selalu berusaha menahan diri. Apa dia menunjukkan hasrat ketidakpuasannya dengan begitu jelas? Dokter yang tidak kompeten bisa tahu hanya dengan meraba tangan pasien. Harvey menggelengkan kepalanya. Dokter itu jelas terlihat seperti seorang penipu jalanan yang tidak jelas. Harvey berpikir untuk membawa makanan enak untuk Selena dan Luna karena tidak menemukan obat yang Selena inginkan. Entah kenapa setelah dikatai oleh orang itu, Harvey benar-benar merasa ada sedikit api yang panas di hatinya. Dia juga memesan koktail untuk dirinya sendiri. Dia terlalu lelah berada di dekat Selena karena harus berpura-pura menjadi orang lain sepanjang waktu. Dia duduk di kursi sofa dengan mata tertutup. Satu tangannya menggosok pelan pelipisnya dan wajahnya terlihat lelah. Aroma harum tiba-tiba tercium di hidungnya. Dia membuka matanya dan melihat bartender meletakkan koktail yang sudah disiapkan di atas meja di depannya. Bos, silakan mencoba minuman spesialis toko kami yang bernama Pesona. Pesona, barusan dia meminta seseorang untuk membuat secangkir minuman spesial dan tanpa disangka nama minuman itu sangat indah. Cairan bir terbagi menjadi dua warna. Ungu dan merah tua seperti nama bir itu sendiri yang sangat menggoda dan menarik. Kapasitas minum Harvey selalu baik. Dia minum dengan santai, tetapi dia menyadari kalau wanita itu tidak pergi. Wanita itu mengenakan seragam kelinci JK, dengan sepasang telinga berbulu di kepalanya, rok mini yang dipadukan dengan stoking berpita putih, dan sepatu hak tinggi yang ramping di bawahnya. Dia tidak memakai topeng. Penampilannya sama polos dan menggoda seperti pakalannya, bahkan riasannya sengaja dibuat manis dan menggemaskan. Harvey melirik sebentar lalu menarik kembali pandangannya. Kamu bisa pergi, bos, gimana rasa birnya? Wanita itu tidak pergi dan malah bertanya lagi. Bir masuk ke tenggorokannya. Itu bukan bir yang sangat keras, tetapi beberapa bir buah dengan tambahan es batu dan daun mint. Beberapa detik kemudian, ada rasa manis yang sulit untuk dihentikan yang membuat orang ingin terus meminumnya. Harvey menghabiskan satu gelas bir tanpa dia sadari. Dia memberikan penilaian, lumayan. Wanita itu tiba-tiba membungkuk. Harvey hanya perlu mengangkat matanya untuk melihat belahan dada wanita itu. Wanita itu mengubah suaranya dan mengembuskan napasnya di telinga Harvey. Ini khusus dibuat untuk bos. Aku senang kalau bos menyukainya dan nggak sia-sia aku mencari bos begitu lama. Tatapan Harvey tiba-tiba menjadi dingin. Orang ini adalah wanita penggoda yang sebelumnya mendekatinya untuk meminjam korek api. Ternyata kamu. Wanita itu mendekat sambil tersenyum, kemudian satu tangannya menopang di samping Harvey, dan berkata sambil merendahkan suaranya, apa bos mau mencoba denganku malam ini? Aku jamin akan lebih menyenangkan daripada bir. Bab 828.
Harvey melihat ke belakang, tetapi dia tidak menemukan Alex dan Chandra. Dia bisa minum dengan tenang karena kedua orang itu ada di sana. Namun, mereka malah tidak ada di saat seperti ini sehingga membuat Harvey kesulitan. Wanita di depannya merasa yakin tidak ada pria yang tidak tergoda dengan penampilan dan tubuhnya. Namun, saat pria itu menoleh ke arahnya, dia tidak melihat sedikit pun hasrat, melainkan hanya keangkuhan dan sifat dinginnya yang tidak berubah. Padahal pria itu yang duduk dan dia yang berdiri, tetapi aura keduanya terlalu berbeda. Pria itu menopang kepala dengan satu tangan seperti seorang raja yang duduk di atas tahta tinggi dan menghina segala sesuatu di dunia. Dalam pandangan pria itu, dirinya hanyalah seekor serangga yang tak berarti. Wanita itu merasa kesal dan menyalahkan semua ini karena efek obatnya belum bereaksi. Dia menggelengkan kepala dan berusaha mendekati Harvey. Dia tidak percaya kalau tubuhnya yang menarik tidak punya daya tarik sama sekali bagi Harvey. Kalau Selena ada di sini, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, Harvey berusaha untuk kabur. Saat Harvey marah, dia justru menjadi tenang. Namun, badai yang muncul di balik penampilannya yang tenang itu sangat dahsyat. Wanita itu sama sekali tidak tahu kalau bentuk tubuh yang dia pamerkan hanyalah tumpukan daging busuk yang memuakkan di mata Harvey. Harvey bertanya dengan dingin, "Kamu mau coba apa?" Akhirnya wanita itu mendengar suaranya. Dia sangat senang dan berkata, "Aku akan melakukan apapun yang kamu suka." Oke, mata Harvey menjadi makin gelap dan bibir tipisnya berkata dengan tegas, "Seperti yang kamu inginkan." Meski pria incarannya setuju, bulu kuduk wanita itu malah merinding. Dia melihat tenggorokan pria itu. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, pria ini pasti luar biasa. Saat dia memikirkan kalau orang di bawah tubuhnya ini akan menggila karenanya sebentar lagi, dia menjadi sangat bersemangat sampai darahnya mendidih. Wanita itu menjilat bibirnya sendiri. "Ayo, pergi ke kamarku." Awalnya dia ingin menyarankan pergi ke kolam renang tak berbatas karena itu lebih menarik. Namun, karena ini pertemuan pertama, dia tidak boleh membuat pria yang sangat istimewa ini lari ketakutan. Topeng Harvey menutupi setengah wajahnya sehingga wanita itu tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya dan hanya bisa melihat senyumannya yang menunjukkan aura dingin seperti malaikat maut. "Baiklah, aku akan bermain denganmu kamu sampai puas malam ini." Selena menceritakan cerita kepada Luna selama beberapa saat dan Luna pun tertidur, tetapi Selena tidak mengantuk sama sekali. Dia mengenakan jaket sambil duduk di tepi teras dan menikmati momen yang tenang ini. Entah sudah berapa lama, dia mendengar suara pintu tertutup. Sepertinya Gio sudah kembali. Apa dia mendapatkan informasi yang berguna? Setelah menyelimutinya anaknya, Selena berjalan dengan hati-hati menuju ruangan terpisah di luar. Dia sengaja menutup pintu agar tidak membangunkan anaknya. Di dalam kegelapan, dia mendengar desahan berat seorang pria, seperti binatang buas menjilat luka di kegelapan. Selena merasa agak aneh. Tidak ada lampu yang menyala di dalam ruangan. Begitu Selena ingin menyalakan lampu, tiba-tiba tangannya ditutupi oleh telapak tangan besar yang panas, serta suara laki-laki yang rendah terdengar, "Jangan dinyalakan." Mendengar suara Gio yang terdengar agak aneh, Selena segera bertanya, "Apa yang terjadi? Apa kamu terluka?" Harvey juga tidak tahu apa yang diberikan oleh wanita itu kepadanya, tetapi efek obatnya sangat kuat. Dia tetap berusaha mengendalikan suaranya agar tidak membuat Selena takut. "Saya baik-baik saja. Ini sudah larut, cepatlah tidur." Bagaimanapun, dia tidak terlihat seperti baik-baik saja. Selena memikirkan kemungkinan yang terjadi. "Apa kamu terluka?" "Tidak." Selena mengulurkan tangannya ke arah tubuh Harvey dan jarinya menyentuh kain yang basah. Tubuh Harvey terasa sangat panas. Selena panik. "Cepat nyalakan lampunya biar aku bisa melihat apa yang terjadi." Bab 829.
Harvey memanfaatkan keunggulan tinggi badannya untuk menutupi tombol saklar dengan tangannya dan menghentikan gerakan Selena. Dia tidak ingin Selena melihatnya yang sedang kacau seperti ini sekarang. Jangan khawatir, saya benar-benar baik-baik saja. Nona temani Nona Luna saja. Makin dia menyembunyikannya, Selena makin khawatir. Orang ini pasti terluka dan takut membuatnya khawatir, makanya sengaja menyembunyikannya. Gio menghalanginya untuk menyalakan lampu, sementara Selena meraih tangan Gio dalam keadaan panik. Harvey yang sudah sangat tertekan menjadi hampir gila. Dia menahan suaranya dan berkata, "Jangan menyentuh saya. Makanya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Tidak ada apa-apa. Tentu saja Selena tidak percaya karena Gio berkeringat sangat banyak. Dia pasti terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan berkeringat seperti itu. Namun, lukanya ada di mana? Selena menyentuh sembarangan sehingga Harvey akhirnya tidak tahan, tiba-tiba membalikkan tangannya, dan menekannya ke tempat tidur kecil yang ada di sebelahnya. Keduanya jatuh bersama. Selena secara naluriah berpikir apa Gio kehilangan terlalu banyak darah, sehingga tidak bisa berdiri tegak. Dia sama sekali tidak memikirkan ke arah itu. "Gio, kamu terluka di mana? Cepat beritahu aku." Suara cemas Selena terdengar di belakang telinga Harvey sehingga membuatnya geli. Harvey terbaring diam dan napasnya terengah-engah. "Nona, jangan tanya lagi, saya." Dia menahannya dengan sangat kuat dan suaranya mulai gemetar. Selena sangat khawatir. "Nggak boleh kayak gini. Aku akan membawamu ke dokter, aku nggak akan membiarkanmu terluka." Suara yang membingungkan dari Harvey terdengar. "Apa Nona benar-benar ingin membantu saya?" "Tentu saja, kamu sudah membantuku selama ini. Kalau kamu dalam bahaya, aku juga akan membantumu." Awalnya Selena sengaja menjauh dan tidak berani mendekati siapapun. Namun, setelah bersama begitu lama, meski Selena tidak mengakui di mulutnya, tetapi dia sudah menerima kenyataan kalau Gio adalah temannya di dalam hatinya. "Baiklah." Harvey menelan air liurnya. Selena masih menunggu Gio memberi tahu apa yang terjadi, tetapi pada detik berikutnya, tangan pria itu tiba-tiba melingkari pinggangnya dan membawanya ke dalam pelukannya. Tubuh mereka langsung saling menempel. Selena bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hal pertama yang Selena rasakan adalah tubuh pria yang keras dan sangat panas. Setelah itu, dia menyadari ada yang tidak beres di pinggir pahanya. Dia adalah seorang wanita yang sudah menikah dan telah melahirkan beberapa anak, jadi dia sangat mengerti apa itu. Sebelumnya, dia hanya pernah berhubungan dengan Harvey. Dia bahkan tidak pernah menggandeng tangan pria lain, apalagi dalam posisi yang seintim ini. Tubuh Selena menjadi kaku dan dia terpaku di tempat seolah ada awan jamur raksasa yang meledak di dalam kepalanya. Ini. Harvey bisa merasakan dengan jelas kalau wanita di pelukannya tiba-tiba berhenti bergerak seolah tubuhnya kaku seperti tongkat kayu. "Kamu," suara Selena mulai gemetar. Pantas saja Gio tidak mau memberitahunya apa yang terjadi. Mana mungkin Gio bisa mengatakannya. Selena benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Kenapa dia harus seantusias itu? Dia sudah mengatakannya, jadi bagaimana dia harus mengakhirinya? Dia berkata dengan gemetar, "Kenapa ini bisa terjadi?" Gelombang panas di tubuh Harvey terus-menerus datang, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menjawab, "Saya diberi obat oleh seseorang." Bahkan Gio saja diberi obat. Sepertinya kapal ini benar-benar berbahaya. Selena terbata-bata dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak punya pengalaman menangani hal seperti ini untuk orang lain. "Kalau gitu, gimana kalau kamu mandi air dingin?" Tangan Harvey yang diletakkan di pinggangnya sangat panas. Harvey menggertakkan giginya dan berkata di telinga Selena, "Nona, tolong saya." Bersambung ke bab 830. Terima kasih.